Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Florencia Simatupang, kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan PPKN bab 1 Kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan Konstitusi Undang-Undang NRI tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, norma. Yang keempat, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, hubungan kesepakatan bersama. Pertama, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tentang penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi tidak tertulis. Konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 28A sampai 28J mengenai hak asasi manusia. Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pasal 33 dan 34 mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pasal ke-29 mengenai agama. Pasal 30 mengenai bela negara. Dan pasal 31 dan 32 mengenai pendidikan dan kebudayaan. Norma. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Ada 4 jenis norma, yakni yang pertama, norma susila, yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada di kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. 2. Norma sosial. Norma sosial yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. 3. Norma agama, yaitu pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama, seperti rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. 4. Norma hukum. Norma hukum yaitu aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Contohnya seperti kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan Pancasila,
karena sila-sila Pancasila terdapat dalam pembukaan, khususnya di alinea keempat mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Muladi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen merefleksikan checks and balance system. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kelima, membuat kesepakatan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama juga berkaitan dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negosiasi sebagai 1. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Atau 2. Menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial, merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan bab 2 pelajaran PPKN. Semoga yang saya jelaskan tadi dapat berguna dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.